Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Rasulina wa nabiyyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Pada iman jamaah salat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah kita kembali dalam kondisi senantiasa sehat walafiat. Allah melimpahkan selalu nikmat iman Islam dan memberikan hidayah untuk semua. Di hari Selasa pertama dari Muharram, Selasa pertama dari tahun 1440 ini, Allah memberikan banyak keberkahan bagi amin ya rabbal alamin. Kalau bintang kita sampaikan, kita haturkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Siang hari ini dengan izin Allah kita melanjutkan kembali lebih dari 1000 amalan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sehari semalam. Jika di kajian kita sebelumnya kita membahas tentang bersiwak, maka kali ini di halaman 23 tema berikutnya adalah sunnah Nabi dalam memakai sandal, sepatu atau alas kaki yang lain. Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berikut menerangkan kepada kita perihal bagaimana memakai alas kaki baik sandal maupun sepatu menurut hukum syariat Islam. Termaktub dalam Sahih Imam Bukhari dan Imam Muslim atau Muttafaqun alaih dari jalur sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, "Idzan ta'ala ahadukum falyabda' bil yumna." Jika seorang di antara kalian memakai alas kaki, hendaklah ia memulai dari kaki kanannya. Wa idza khala'a falyabda' bishimal, dan sebaliknya jika melepaskan maka lepaslah di kaki bagian ini. Wal yun'ilhuma jami'an aw liyakhla'huma jami'an. Hendaklah kalian menggunakan sepasang seluruhnya atau mencopot juga seluruhnya. Dalam riwayat Imam Bukhari ada tambahan liyakunil yumna awwalahuma tun'al wa akhirahuma tunza. Hendaklah di bagian kaki kanan yang pertama dipakai dan yang paling terakhir dilepas. Ya. Sunnah-sunnah tersebut diamalkan seorang muslim berkali-kali dalam sehari semalam. Misalnya ia memakai alas kakinya sebelum masuk dan setelah keluar masjid, ketika masuk dan keluar kamar mandi, dan ketika pergi ke tempat kerja di luar rumah, sehingga dapat dikatakan bahwa memakai alas kaki adalah rutinitas yang terjadi berkali-kali dalam keseharian seorang muslim seperti halnya manusia yang lain. Yang perlu diperhatikan bersama untuk kita semua, bahwasannya walaupun memakai sandal ini adalah urusan semua manusia, memakai alas kaki adalah kepentingan bukan sekedar muslim saja, tapi umat beragama lain. Namun dalam syariat Islam terdapat sunnah dari mana ini dilakukan oleh Rasulullah SAW. Maka jika seseorang memakai dan meniru seperti Rasul memakainya, maka disitulah ia mendapat pahala. Dan sebab itu penulis berkata, kalau dalam sehari-hari kita kerjakan ini terus, memasuki rumah kita mencopot sandal, keluar rumah kita memakainya, bahkan ada sandal rumahan sekarang. Memasuki kamar mandi juga ada sandal khusus masuk kamar mandi. Terkadang seseorang juga mengenakan sepatu khusus yang berbeda antara ia pakai sehari-hari dengan yang ia pakai untuk berolahraga. Maka ini adalah peristiwa yang kejadiannya berulang-ulang. Jika dilakukan terus sembari mengikuti Rasulullah SAW, ditambah di dalam hatinya bertumbuh cintanya kepada Nabi dan mengikuti Nabi, bagaimana beliau memakai dengan kanan dan melepas di bagian akhir juga kanan, memakai kanan kemudian kiri dan melepas pertama kirinya dan mengakhiri dengan kanannya. Kemudian tadi yang kedua yaitu Nabi SAW memerintahkan untuk memakai
memakai seluruhnya sepasang atau mencopot juga seluruhnya. Jangan pakai belang-belang dan pakai sebelah. Maka semua perbuatan itu kita insya Allah mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, coba sekalian bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan hanya Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam, bahkan Allah menyebut alas kaki di dalam firman-Nya tentang kisah Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Ya, dalam surat Toha itu ada surat ke-20 ayat 11 dan 12 Allah menceritakan tentang Nabi Musa. Pada ketika Nabi Musa mendatangi api yang Allah jadikan sebagai pertanda. Jadi Nabi Musa dari Madian menuju ke Mesir bersama dengan istri dan anaknya. Kemudian di tengah padang pasir atau di sekitaran Bukit Sinai, Allah berikan tanda berupa api yang besar. Beliau mendatanginya dengan harapan mendapat petunjuk dari orang yang ada di sekeliling api tentang arahnya kemana kalau ke Mesir, atau paling tidak beliau bisa mengambil sebagian dari api tersebut sebagai obor dan penerang dalam perjalanan. Tapi ketika mendatanginya, maka dia tiba-tiba Nabi Musa dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, wahai Musa, inni ana rabbuka fakhla'na 'alaika innaka bil wadil muqaddas. Saya rasa ini satu-satunya ayat yang menyebutkan tentang alas kaki di dalam Al-Quran Karim. Ya, kata Allah SWT tadi, ketika Musa mendatanginya, kemudian dipanggil, wahai Musa, ini sesungguhnya aku, ana rabbuka, adalah Tuhanmu, wahai Musa. Fakhla'na 'alaik, copotlah kedua alas kaki. Innaka bil wadil muqaddas Tuhan. Karena sesungguhnya kamu sekarang berada di wadi itu lembah yang bernama Tua. Jadi bukitnya Bukit Sinai, lembah-lembahnya disebut dengan lembah Tua. Dan ini adalah tempat yang mulia. Dalam Musnad Imam Ahmad bahkan tempat ini, Bukit Sinai ini termasuk di antara 4 tempat yang tidak akan bisa dijangkau dan dimasuki oleh Dajjal. Jadi ada 4 kalau dalam Musnad Imam Ahmad. Yang dalam Sahih Muslim 2, yaitu Masjidil Haram dan Masjid An-Nabawi, Makkah dan Madinah. Tapi dalam Musnad Imam Ahmad ditambah 2 tempat lagi lokasinya, yaitu di Bukit Sinai ini dan lembah tuanya, dan ditambah dengan Masjidil Aqsa. Ya. Nah, itu tempat yang mulia. Allah menceritakan tentang alas kaki di dalam Quran. Ini menunjukkan sebenarnya walaupun ini nampaknya remeh sehari-hari dan receh, tapi jika kita kerjakan terus dengan niatan mencontoh Nabi kita, insya Allah di situ kita banyak memperoleh pahala. Bahkan sahabat Abdullah bin Amr bin As pernah bercerita, ra'aitu Rasulullah SAW yusalli hafiyan wa muta'ilan. Saya pernah menyaksikan Nabi sholat dalam kondisi nyeker, tidak pakai sendal seperti kita sekarang. Dan juga pernah munta'ilan dalam kondisi memakai alas kaki. Banyak dari muslimin tidak paham dengan hal ini. Ya, bukan berarti kita sampaikan ini untuk menunjukkan di Al-Furqan boleh-boleh orang datang pakai sandal, sepatu, bukan. Yang dimaksud seperti kita dalam perjalanan, seperti kita dalam safar, seperti mungkin bercamping, seperti mungkin hiking di gunung, di mana, di beberapa tempat-tempat yang fasilitas umum, yang mungkin kalau kita copot sendal, kita kerepotan. Kalau kita copot sepatu, kita sulit. Atau mungkin kita sudah niat memakai sepatu sekaligus untuk mengenakan khuf. Khuf itu adalah alas kaki yang dipakai terus dan mengganti basuhan wudu untuk bagian kaki. Sehingga kalau dilepas batal. Ya, maka jika dalam kasus seperti ini, contohlah apa yang Nabi lakukan seperti yang disaksikan oleh Abdullah bin Amr bin As. Nabi sholat dengan menggunakan alas kaki. Ya, kita sebut apa? Sendal, sepatu, rompa, apalagi bakia ada macam-macam gitu kan. Nah itu semua adalah alas kaki. Dan lakukan seperti apa yang Nabi contohkan tadi. Kemudian juga larangan memakai sebelahan juga. Larangan hanya memakai sebelah saja. Tangan dipakai,
atau kiri dipakai, larangan dicopot. Tapi kata Nabi SAW apa? Hendaklah dipakai kedua-duanya atau dicopot kedua-duanya. Ini jadi bahan ulasan di tengah para ulama kita. Apa sih hikmahnya? Kalau apa sebabnya ya jelas, kita sebabnya manut saja sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah yang terbaik, sami'na wa ata'na. Ketika orang yang memiliki ketakwaan punya slogan yang selalu dikedepankan, kami mendengar perintah Allah dan Rasulnya dan kami taat. Tapi mengetahui hikmah itu membuat kita lebih tenang dalam menjalankan syariat. Maka kalau ditanya sebab, ya sebabnya karena Nabi perintahkan. Tapi kalau pertanyaan adalah hikmah, para ulama mencari-cari dan menggali apa kira-kira hikmahnya. Di antara yang menyampaikan dari sekian banyaknya ulama adalah Imam Ibnu Al-Arabi. Dia mengatakan rahimahullah wasi'ah, ini sebagai bentuk keadilan kita pada anggota tubuh. Jangan sampai kita diskriminasi sama kaki kiri, kaki kanan dipakai sendal, kaki kiri atau kaki kiri pakai, kaki kanan tidak. Sampai segitunya kita diperintahkan untuk adil oleh syariat kita, bahkan kepada anggota tubuh kita. Makanya sikap seseorang yang tidak tidur malam sama sekali, setiap hari hanya untuk sholat malam, maka perbuatan dikecam oleh Rasulullah. Itulah Abdullah bin Amr bin As termasuk orang-orang seperti itu, malam begadang nggak tidur sama sekali demi menghatamkan Quran dalam sholat malamnya. Tapi Nabi bilang apa? Sesungguhnya tubuhmu punya hak untuk diistirahatkan. Istrimu punya hak untuk didatangi. Kemudian apa? Kalau kamu berpuasa siang hari terus setiap hari, malamnya sholat malam tanpa tidur, bagaimana hak keluarga dan kerabatmu yang ingin datang ke rumah? Datang tuan rumah lagi puasa, ya. Maka kata Nabi SAW, berikanlah masing-masing haknya. Sehingga ini bentuk keadilan. Jangan dipakai satu saja, tapi pakai keduanya atau lepas kedua-duanya sebagai bentuk keadilan. Beberapa ulama juga menyampaikan melepas salah satu ini membuat atensi orang akan tertuju kepadanya. Dalam bahasa syariat disebut syuhrah. Dan dalam syariat kita tuh sebenarnya dilarang untuk benar-benar pamer, mencari atensi, cari perhatian, biar kita tuh nanti bisa sombong di situ, biar kita itu ingin viral, biar kita punya, sebenarnya itu dilarang dalam syariat kita. Ya, biasa-biasa aja lah gitu, nggak usah ingin ngetren gitu kan. Bahkan di beberapa riwayat disebutkan inna syaitana yamshi bin na'lil wahidah. Ternyata dia adalah hikmahnya juga untuk menyelisihi perbuatan syaitan. Karena Nabi kita bersabda, sesungguhnya syaitan ketika berjalan maka dia menggunakan alas kaki hanya sebelah saja. Sebagaimana Nabi juga pernah menyebutkan dilarang menggunakan tangan kiri ketika makan, karena syaitan memakan, menerima, memberi dan aktivitas-aktivitas yang lain selalu dengan tangan kiri dari tangan kanan untuk menyisinya. Nah, makanya demikian juga dengan memakai alas kaki, pakai keduanya atau lepas kedua-duanya, karena ini yang sesuai dengan fitrah manusia. Dan kalau memakai sebelah saja, maka itu seperti setan. Ya. Kemudian juga di beberapa kasus atau di beberapa peristiwa Nabi SAW itu mencopot sendal ketika masuk ke dalam pemakaman. Tidak termasuk yang dengan peristiwa mencopot memakai. Kalau sunnah yang kita bahas pastinya hanya memakai dan mencopot kanan kiri, lepas keduanya atau pakai keduanya, itu saja. Tapi ada hal-hal peristiwa-peristiwa yang ketika Nabi SAW melepas sendal, sedang apa beliau? Ternyata beliau sedang memasuki area pemakaman demi memuliakan kaum muslimin yang sudah berada di alam barzakh. Nabi SAW pernah ketika sedang berada di pemakaman menyaksikan salah satu sahabatnya yang berjalan mendekat ke Nabi dan ke jenazah yang baru saja dimakamkan atau dikebumikan. Maka Nabi SAW memelototinya dan Nabi SAW perintahkan, copot sendalmu.
Maka kata sahabat tersebut, segera aku copot ketubannya dan aku lempar, saking takutnya dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sekarang dengan Allah Subhanahu Wa Taala, semoga sunnah ini bisa kita amalkan dan Allah istiqomahkan kita selalu untuk mengamalkan sunnah ini. Amin ya rabbal alamin. Mari kita akhirnya tutup dengan melafalkan subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.